Kalian? Untuk apa kalian datang ke sini? Penjaga, mengapa kalian membiarkan mereka masuk? Aku ingin protes. Terima kasih. Berapa lama kalian tinggal di sini? Omong kosong. Cuhe, silakan keluar. Kami akan segera kembali. Patula, apa kamu mengerti? Kepala keluarga Fu sebelumnya, lama tidak berjumpa. Aku mengenalmu. Fusihan anak haram itu bisa mengorbankan pamannya sendiri hanya untuk wanita? Jika bukan karena wanita licik sepertimu, bagaimana mungkin dia menolak pernikahan keluarga Qin? Kau adalah biang keladinya. Fu Juanzi. Terima kasih Fu Juanzi, tapi kau tidak begitu bodoh untuk berpikir bahwa kau bisa lepas dari hukuman jika tidak ada fusihan, kan? Fu Juanzi, pada hari kau ditangkap, seseorang menculik tuan ketiga. Kamu sangat membenci tuan, maka kamu pasti juga memiliki peran dalam penculikan itu. Ayah tuan ketiga tidak pernah membahayakanmu. Sebelumnya, mengapa kamu begitu kejam pada mereka bertahun-tahun ini? Apa yang kau katakan? Anak haram itu diculik? Ketika aku masih kecil, ibuku menggunakan berbagai cara untuk membuatku masuk ke keluarga Fu. Aku bahkan tidak mengabaikan setiap kata ayahku. Setiap hari aku berusaha untuk menyenangkan hatinya. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Selama kakak ada, kami tak akan pernah bisa berdiri tegak di keluarga Fu atau menjadi lebih baik. Kenapa memangnya kalau tidak mencelakaiku? Aku ingin menjadi ahli waris keluarga Fu. Namun, mengapa hanya kakakku yang mendapat segalanya sebagai ahli waris keluarga Fu? Aku harus bertindak lebih dahulu. Semoga Fusihan bisa mati. Hidupku telah dihancurkan olehnya. Dia bisa pergi ke neraka bersama kakakku yang sial itu. Demi menghindari luka, kamu malah mencederai orang lain. Orang normal tidak akan memberikan posisi mereka kepadamu. Sihan tidak akan mati. Malahan kamu, sampah manusia, terus saja hancur selama beberapa ratus tahun. Gawat, Nona Yun, jauhkan dirimu dari Fu Juanzi. Dia tampaknya terstimulasi dengan kejadian tadi. Sial, tampaknya petunjuk dari Fu Juanzi juga terputus. Tapi waktu tidak akan menunggu. Kami harus mencari petunjuk di tempat yang lebih berisiko. Apa? Feng Ziyu, kamu bilang akan pergi ke jalan pengasingan? Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya dengan matang. Jalan pengasingan adalah tempat yang cocok untuk mencari informasi yang ingin diketahui dengan cara licik. Mungkin petunjuk mengenai fusian ada di sana. Tenang saja, aku adalah pria dan nyawaku ini diselamatkan olehmu. Aku tidak akan mati dengan mudah. Kamu ini, awalnya aku berpikir hari ini bisa mendapatkan petunjuk, tapi tidak ada yang tersisa. Tapi kamu masih memiliki semangat yang kuat seperti ini, sungguh tak disangka. Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Kita tidak punya waktu yang lebih banyak lagi. Aku akan meminta Cuhe untuk mengatur tim untukmu. Tapi yang paling penting adalah keselamatanmu, mengerti? Aku akan mencari petunjuk dan kembali dengan selamat demi kamu. Benarkah, Hao Xuan? Kamu telah menemukan petunjuk baru mengenai Sihan? Aku pikir kamu lupa mematikan lampu. Jadi aku bersiap-siap untuk meletakkan selembar kertas di meja. Tapi tak kusangka, kakak ipar, kamu masih bekerja di kantor. Kalian semua bekerja keras, mana mungkin aku berhenti? Setidaknya ini satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk Sihan, bukan? Kalau aku lebih berguna lagi, mungkin mereka tak perlu mengambil banyak risiko seperti ini. Jangan katakan itu. Selama beberapa hari ini, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Lagi pula, setelah menyelamatkan Sihan, orang pertama yang ia ingin lihat adalah kamu. Kakak ipar, apapun yang kamu lakukan, di matanya kamu selalu yang terbaik. Itu sudah cukup. Hao Xuan, terima kasih. Kalau hanya aku sendiri, aku tidak akan bisa bertahan selama ini. Ini adalah keberanian tak terbatas dari kalian semua. Maksudmu ada penemuan mobil yang diduga menculik Sihan? Bagus sekali, itu adalah informasi penting. Benar, aku akan pergi ke markas mereka untuk melihat situasinya lebih dekat. Bagaimanapun juga, komputer hanya bisa mengoperasikan secara umum. Mungkin aku bisa melihat detail lebih banyak kalau pergi sendiri. Kapan kamu akan pergi? Aku akan ikut kamu. Hei kakak ipar, kamu bilang apa sih? Bukannya aku ingin menggunakan kemampuan wanita.
Tapi tidak mudah bagiku untuk keluar dari kantor untuk tugas dari luar. Aku tidak mau Chuhe meremehkan aku. Ini adalah bidangku. Jangan hanya fokus pada kepentingan Royal View Plaza. Kemungkinan besar Sengda memiliki masalah yang sama dengan Royal View Plaza. Aku pasti akan menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Sejak kapan dia suka melakukan bisnis dengan kerugian besar seperti ini? Bagaimanapun juga, tingkat bahaya di Royal View Plaza jauh lebih rendah dari di luar. Aku rasa Liao Haoshuan tidak ingin aku menanggung risiko, jadi dia bilang begitu. Chuhe, sudah berapa lama kamu berada di luar? Aku benar-benar tidak menyangka kamu suka menguping. Diam, aku hanya ingin tahu apakah kamu sudah melakukan hal yang bodoh dengan Nona Yun. Apa semua orang akan menjadi seperti ibu ayam pelindung sepertimu? Nona Yun, jangan pedulikan dia. Tapi dia benar, besok aku akan menemani kamu pergi ke Shengda untuk melihat-lihat. Terima kasih Chuhe, aku mengerti. Liao Haoshuan, segera atasi urusanmu sendiri. Sungguh tak terpikirkan, aku sudah tinggal di Royal View Plaza begitu lama. Pesan terakhir Sihan masih ada di sini. Setiap kali melihatnya, seolah-olah hal mengerikan ini tidak pernah terjadi. Kamu sudah melindungiku berkali-kali. Kali ini aku yang akan melindungimu, Sihan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku pasti akan menemukanmu. Keesokan harinya di grup Sengda. Kurang lebih seperti itu. Kakak sepupu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Selama ini kamu yang selalu mengkhawatirkan urusan perusahaan. Ini sudah seharusnya kulakukan. Daftar pekerjaanmu tadi sudah kukerjakan dengan baik. Kelihatannya kamu sudah banyak berlatih di Royal View Plaza. Jika bukan karena Fu Juanzi yang menyebabkan semua ini, Xian juga tidak akan mengalami hal seperti ini. Setelah mengalami begitu banyak hal, jika aku masih gadis yang tidak mengerti apa-apa seperti dulu, itu akan sangat lucu. Feng Ziu juga sudah memberitahuku tentang kalian. Meskipun sebagai keluarga, aku benar-benar ingin mengatakan padamu untuk menyerah pada hal yang begitu berbahaya. Tapi Tuan Ketiga Fu juga orang yang paling penting bagimu. Aku tidak bisa menghalangimu, kan? Maaf, kakak sepupu sudah membuatmu khawatir. Jangan khawatir, selama ada aku tidak akan mengizinkan siapapun melakukan sesuatu yang menyakiti Nona Yun. Kata-kata Chuhe sangat dapat dipercaya. Tolong lindungi Xiang-Xiang. Kakak sepupu, jika tidak ada urusan lagi, kami pergi dulu. Tunggu di depanmu. Cubai? Aku hanya mendengar bahwa kamu akan datang ke perusahaan. Kebetulan aku juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Wanita ini, apakah dia benar-benar berpikir dia adalah pahlawan super? Ini baru beberapa hari, dia sepertinya kurusan lagi. Kebetulan kami mau pergi. Kalau kau ada masalah, bisa cari kakak sepupuku. Apa aku terlambat lagi? Aku dengan susah payah baru tahu kamu akan pulang. Kamu sudah mau pergi sekarang? Benar-benar Cubai, apa mungkin orang ini ingin menyerang Nona Yun saat Tuan tidak ada? Tuanmu Dacu tidak mungkin tidak tahu kalau Nona Yun tinggal di Royal View Plaza, kan? Jika ada bisnis, kamu bisa pergi ke Royal View untuk mencarinya. Di sana ada banyak orang profesional. Aku tidak salah bicara, kan? Siapa yang mau pergi ke area kekuasaan keluarga Fu? Orang bodoh pun tahu orang di sana semuanya adalah orang Fusihan. Sial. Bagus sekali, kemanapun Yun Xiang-Xiang pergi akan ada lampu besar yang mengikutinya. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Kamu tidak bisa mengaturku. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah mendengar ada konflik antara Chuhe dan Cubai. Bau berbahaya ini terlalu kuat. Malahan kamu Yun Xiang-Xiang, kenapa? Apakah aku hanya memiliki nama kerjasama dengan Fusihan? Meskipun aku sangat membenci orang itu, tapi kamu masih bisa meminta bantuanku. Cukup. Kenapa setiap kali di depan wanita ini selalu memalukan? Xiang-Xiang, sepertinya lingkaran kalian sedikit kacau. Kakak sepupu, sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Cubai, sebenarnya sudah cukup bagimu untuk memiliki niat ini. Selain itu, kamu juga bertanggung jawab atas pengembangan grup Chu. Aku rasa ayahmu masih akan khawatir. Tidak mudah bagi grup Chu untuk memberikan proyek kerjasama dengan Xian kepada kami. Kamu tenang saja. Jika benar-benar membutuhkan bantuanmu, aku pasti akan datang mencarimu lagi. Terima kasih, Cubai.
Aku tidak membantu apa-apa, tapi dia berterima kasih. Dia juga tersenyum begitu manis. Aku tidak akan pernah mengerti wanita sepertimu. Baiklah, Nona Yun, kita harus segera pergi. Tuan Muda Yunjing berkata bahwa hari ini masih ada beberapa proyek bagus yang dia ingin kamu lihat. Astaga, aku harus segera kembali. Hei, tunggu! Tuan Chu, ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan. Nona Yun sangat polos, tapi dia tidak bodoh. Terlebih lagi, beberapa hari ini kamu juga melihatnya sendiri. Hatinya hanya ada tuan ketiga. Karena sudah seperti ini, kamu seharusnya mengerti maksudku, kan? Kau? Nona Yun sangat menghargai teman sepertimu ini. Semoga Tuan Muda Chu tidak terlalu impulsif dan membuat keputusan yang membuat diri sendiri menyesal. Orang ini, dia pasti membalas dendam atas sindiran sebelumnya. Beraninya dia memperingatkanku terang-terangan. Tuan Muda Chu, sebelumnya kamu bilang ingin membahas masalah dengan Shenda. Apakah boleh? Chu He, tunggu saja kamu. Aku akan mati karena kesal. Bukankah dia baru saja bangun? Kenapa kekuatannya bisa sebesar ini? Sialan, tanpa kekuatan susu aku tak akan bisa menahannya. Lepaskan aku. Siapa kalian? Sialan, apakah ini hasil penelitian yang kubayar dengan harga mahal? Aku ingin seseorang yang bisa aku gunakan, bukan seseorang yang gila. Bo Shue, apakah kamu benar-benar seorang dewa? Kamu benar-benar membuat Fuxian kehilangan ingatannya? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ini adalah obat baru yang dikembangkan. Seharusnya 1 butir sudah cukup untuk membuat 3 orang hilang ingatan. Entah roh jahat apa yang merasuki ke dalam tubuh Fuxian. Aku tidak bisa tenang sejak proses awal anestesi. Dan kamu, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan olehmu beberapa hari ini. Hari ini membiarkanmu datang melihat sudah termasuk pengecualian. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu ikut campur masalah Fuxian lagi, kan? Ya, aku adalah anjingnya Bos Wei. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkannya lagi. Xiang. Sialan, sudah seperti ini, apa masih ingat Yun Xiang? Fuxian, tidak disangka kamu juga bisa seperti ini. Jangan khawatir, wanita itu sudah cukup baik untukku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menderita sendirian? Aku akan menikahinya dan menyiksanya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Hahaha.